Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas laporan keuangan Q1 ya 2026 4 saham batubara, dan di akhir video kita tentunya akan membuat perbandingan ya, manakah yang terbaik ya untuk 2026. Nah guys, tapi sebelum lanjut seperti biasa gue ingetin lagi bahwa channel Bang Omon-Omon sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung di supporter Bang Omon-Omon atau di belajar intens ya. Di sini kita akan belajar saham secara lebih intens dan tentunya ada rekomendasi saham yang rutin ya kita update gitu loh ya. Oke guys, jadi itu kita akan membahas laporan keuangan 4 ya saham batubara. Yang pertama itu ada MBAP ya, BSSR, ITMG, lalu terakhir ada juga PTBA ya. Untuk MBAP ini guys, ini adalah saudaranya BSSR ya. Ini satu company ya, satu induk perusahaan, sebenarnya dua perusahaan batubara, tapi nasibnya tentunya beda jauh ya. Saham MBAP ini tahun lalu ya 2025 itu benar-benar terpuruk ya guys ya. 2024 itu masih menghasilkan 67 miliar ya per quarter. Ternyata 2025 itu 26 miliar aja ya. Meskipun Q1 2026 ada kenaikan ya, tapi kenaikannya ini masih belum signifikan ya guys ya. Bahkan ini 2025 kemarin itu pernah minus ya di Q3-nya. Ini cukup cukup menyedihkan ya guys ya di Q3 2025 ini. MBAP ini pernah ada masa-masa jayanya ya, waktu itu tahun sekitar 2021 ya, mulai 2021 itu labanya bisa tembus 1,4 triliun ya. Dan paling tingginya adalah 2022, waktu itu memang batubara melejit ya. Ini 2,6 triliun ya. Nah, yang menyedihkan lagi guys, MBAP ini sedang berupaya gitu loh guys ya, berupaya diversifikasi, tapi ternyata meskipun terus bertumbuh ya, diversifikasi ke udang ya, tambah udang. Ya tentunya tambah udangnya ini jauh sekali hasilnya dibandingkan dengan batubara ya guys ya. Pertumbuhan sekitar 300% itu pun hanya menghasilkan kontribusi 2% ya dari pendapatan MBAP ya. Jadi memang posisi sekarang Q1 dengan kenaikan ini memang ini yang paling tidak menarik ya guys ya, MBAP ini. Oke, yang kedua ini saudaranya MBAP yaitu BSSR. BSSR ini Q1 2026 ini ada pertumbuhan ya, seiring dengan ini ya, adanya pecah perang ya, pecah perang ini membuat ini ya, membuat MBAP ini guys ini juga ini mengalami kenaikan laba ya, dari 320M menjadi 430M. Kalau lihat EPS-nya 122 ke 164 ya, ini cukup signifikan ya kenaikannya ya. Dividen yield-nya juga gede, dividennya itu tahun kemarin itu 475 ya. Tentunya 473, tentunya ini belum dibagikan semua ya, kemungkinan ya. Kita nanti akan lihat di corporate action-nya. Untuk PE ini murah sekali, 6,09 ya. Untuk PE secara valuasi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan MBAP tadi ya. Dividennya ini juga sangat rutin, Januari kemarin sudah bagi ya, Juni kemungkinan akan bagi lagi, lalu November ya, kalau melihat historis tahun lalu ya. Tapi kalau melihat labanya masih cukup besar ya, kemungkinan BSSR ini nasibnya akan jauh lebih baik ya dibandingkan saudaranya yaitu MBAP. MBAP ini masih terpuruk sekali ya. BSSR ini lebih baik ya. Nah, yang ketiga ini ada ITMG ya guys ya. ITMG ini harganya kemarin turun. Nah, untuk ITMG
ini ternyata di Q1 ini malah turun ya. Ini turun dari 1,063 triliun ya. Ternyata turun jadi 922 M ya. Ini turun secara valuasi sih masih cukup oke ya. PE-nya 7,3 di bawah 10. PBV-nya 0,83. Ini ya masih cukup oke ya guys ya. Secara valuasinya sih masih bagus. Sayangnya ternyata labanya ini turun ya. Secara IPS juga turun dari 940 ke 815. Ya kalau tahun lalu aja dividennya juga cukup mungil. Ya tentunya tahun ini bisa jadi kalau melihat potensi labanya seperti ini ya tentunya ada kemungkinan juga lebih mungil ya. Tapi tentunya ini belum pasti ya karena masih panjang ya Q2, Q3. Ya perkembangannya tentunya akan melihat dari kondisi perang ya antara Amerika dengan Iran dengan Israel ini ya. Kalau perangnya udahan ya tentunya batu bara bisa aja balik lagi harganya ya ke seperti 2025 ya. ITMG ini kemarin sudah kita bahas ya sebentar ya di grup pelanggan ya. Ini juga bentar lagi ya, ini sudah bagi dividen ya. Cuman 900 ya, sangat imut ya guys ya dibandingkan dengan biasanya ya. Karena ITMG ini dividen finalnya itu tahun lalu aja 2.200 ya. Tahun sebelumnya itu masih 1.700 ya. Ini cukup kecil sekali ya tahun ini ya. Memang kondisinya juga terpuruk ya. Q1 juga nggak terlalu oke ya, 922. Ya, terakhir kita akan lihat saham PTBA guys. PTBA ternyata labanya naik sinting ya guys ya. Dibandingkan dengan Q1 2025 itu naik 2 kali lipat ya guys ya. Meskipun dibandingkan Q4 ya, Q4 itu masih kalah ya. Q4 itu selalu puncaknya PTBA. Mungkin di Q4 itu musim dingin ya guys ya. Mungkin dia banyak kirim ke luar negeri ya, ke negara-negara yang musim dingin. Jadi di Q4 itu selalu puncak ya, puncak labanya itu hampir selalu ya di Q4 ya. Ini naik 2 kali lipat ya. Secara growth ini sangat bagus ya untuk tahun depan. Tapi ya tentunya kita tidak tahu ya di Q2, Q3 dan Q4 nanti seperti apa ya. Tentunya saham-saham batu bara ini saham-saham cyclical ya, sangat tergantung dari ini ya guys ya. Dari dari harga batu bara gitu loh ya. Harga batu bara loyo, dia ikut loyo ya. Saham-saham batu bara ini juga biasanya harga loyo atau enggaknya itu ngikutin ini ya, kondisi ini ya, perang ya. Kalau perang berkecamuk ya, harga minyak naik, lalu orang-orang mulai mencari alternatif ke batu bara, harga batu baranya juga ikut naik ya. Ya guys, kalau menurut gua ya guys ya, dari laporan keuangan ini nomor 1 terbaik ya, meskipun secara PE ya, ini bukan yang terbaik, secara valuasi belum yang termurah, tetapi untuk pertumbuhan ya PTBA ini terbaik ya guys ya. Pertumbuhan laba di Q1 2026-nya sangat bagus ya. Nah, yang kedua menurut gua ya guys ya, untuk BSSR ini growth-nya cukup bagus ya, valuasinya juga murah ya guys ya. Memang growth-nya ini masih kalah jauh ya dengan PTBA ya yang hampir 2 kali lipat, tetapi kalau untuk price earning ini lebih murah ya tentunya ya. Secara price earning-nya dia lebih murah. Jadi kalau menurut gua yang terbaik di antara 4 saham batubara ini adalah untuk kenaikan pertumbuhan laba itu di PTBA ya. Sedangkan untuk keseimbangan antara kenaikan laba dengan valuasi PE itu adalah saham BSSR ya guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak itu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.